Beberapa hari sebelum sebuah perundingan penting dengan Washington dijadwalkan berlangsung, Iran menarik satu garis merah yang tidak biasa. Tidak ada pengerahan pasukan, tidak ada uji coba rudal, tidak pula retorika berapi-api di podium internasional. Garis merah itu ditarik lewat satu pernyataan singkat namun syarat makna strategis. Uranium yang diperkaya Iran tidak akan dikirim ke luar negeri, kepada siapapun dengan alasan apapun. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi di balik kesederhanaannya tersembunyi perubahan besar dalam cara Teheran memandang diplomasi, kekuasaan, dan posisi dirinya di panggung global. Pernyataan ini secara efektif menutup salah satu pintu konsesi paling krusial yang selama ini menjadi fondasi kesepakatan nuklir masa lalu. Selama bertahun-tahun, gagasan pengiriman uranium ke luar Iran dianggap oleh banyak pihak barat sebagai solusi teknis yang elegan. Uranium dipindahkan, ketegangan mereda, kepercayaan dibangun, dan dunia bisa bernafas sedikit lebih lega. Namun, bagi Iran, isu ini tidak pernah sesederhana itu. Uranium bukan sekedar material nuklir yang bisa dipindahkan seperti barang logistik. Ia adalah simbol kedaulatan, bukti ketahanan strategis, dan alat tawar paling berharga yang dimiliki negara itu setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan sanksi internasional. Ketika Iran menolak mentah-mentah opsi pengiriman uranium, yang ditolak bukan hanya mekanisme teknis, melainkan seluruh logika lama diplomasi nuklir. Logika yang selama ini menempatkan Iran sebagai pihak yang harus terus mengalah lebih dulu demi mendapatkan janji stabilitas yang belum tentu ditepati. Dalam pengalaman Teheran, konsesi tidak selalu dibalas dengan kelegaan, dan kompromi tidak selalu berujung pada kepercayaan. Justru sebaliknya, kompromi seringkali dibaca sebagai kelemahan yang membuka ruang tekanan baru. Pernyataan keras ini tidak datang dari figur pinggiran, ia muncul dari lingkaran kekuasaan paling inti. Seorang penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menegaskan bahwa tidak ada alasan strategis bagi Iran untuk mengulangi konsesi yang pernah dibuat pada 2015. Tidak ada urgensi, tidak ada keuntungan jangka panjang, dan yang paling penting, tidak ada jaminan bahwa konsesi tersebut akan dibalas dengan pencabutan tekanan yang nyata. Dalam satu pesan singkat, Iran menyampaikan bahwa ia tidak lagi bersedia bermain dengan aturan lama. Nama yang kemudian menyampaikan pesan ini ke ruang publik bukan nama sembarangan. Ali Shamkhani adalah arsitek keamanan nasional Iran, tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi jembatan antara dunia diplomasi dan dunia pertahanan. Ketika Shamkhani berbicara, yang mendengar bukan hanya Washington, tetapi juga Tel Aviv, Moskow, dan seluruh aktor regional yang memahami bahwa setiap kalimat dari Teheran selalu membawa lapisan makna strategis. Shamkhani menegaskan bahwa Iran tidak pernah dan tidak akan pernah mengejar senjata nuklir. Pernyataan ini penting, tetapi yang membuatnya berbeda adalah kalimat lanjutan yang ia tambahkan. Penahanan diri Iran, kata Shamkhani, bukanlah sesuatu yang gratis, ada harga yang harus dibayar. Dalam bahasa diplomasi Timur Tengah, kalimat ini bukan sekedar pernyataan, melainkan doktrin. Ia menegaskan bahwa setiap langkah deeskalasi dari Iran akan selalu diiringi tuntutan timbal balik yang konkret. Tidak lagi janji politik yang bisa runtuh ketika pemerintahan di Washington berganti. Tidak lagi kesepakatan rapuh yang bergantung pada suasana politik domestik negara lain. Di saat yang sama, Rusia kembali muncul dengan tawaran yang sebenarnya bukan hal baru. Moskow menyatakan kesiapannya untuk kembali menampung uranium Iran, seperti yang pernah dilakukan di masa lalu. Tawaran ini dibungkus dengan bahasa stabilitas, kepercayaan, dan peran Rusia sebagai mediator yang netral. Bagi banyak pengamat, ini terlihat sebagai upaya Moskow untuk kembali menempatkan dirinya di pusat arsitektur keamanan global. Namun, respons Iran terhadap tawaran ini dingin dan datar. Bagi Teheran, dunia telah berubah. Peta kekuatan global tidak lagi sama seperti satu dekade lalu. Iran tidak lagi merasa berada di posisi defensif yang terpaksa menerima setiap skema demi menghindari tekanan lebih lanjut. Penolakan terhadap tawaran Rusia bukan penolakan personal terhadap Moskow, melainkan sinyal bahwa Iran ingin bernegosiasi dengan cara baru, langsung, tanpa perantara, dan dengan posisi setara. Seluruh diskusi, kata Shamkhani, hanya dengan Amerika Serikat dan hanya tentang isu nuklir, tidak lebih, tidak kurang.
Kalimat ini menutup pintu bagi upaya memperluas negosiasi ke isu-isu lain seperti misil balistik atau kebijakan regional Iran. Teheran ingin memotong kebisingan, menyederhanakan arena, dan memusatkan tekanan tepat ke satu titik. Namun di balik ketegasan politik ini, Iran juga mengirimkan sinyal fleksibilitas teknis yang jarang disorot. Uranium yang diperkaya hingga 60%, kata Shamkhani, secara teknis bisa diturunkan kadarnya. Ia bisa diencerkan, dikelola, dan dikendalikan sesuai kebutuhan. Kekhawatiran internasional dalam kerangka teknis sebenarnya bisa diatasi. Tetapi sekali lagi, semua itu datang dengan harga. Harga yang dimaksud bukan sekedar uang atau bantuan ekonomi, melainkan jaminan politik yang nyata, pencabutan sanksi yang benar-benar dirasakan, dan pengakuan bahwa Iran berhak atas teknologi nuklir sipil tanpa ancaman konstan. Nada pernyataan Iran menjadi jauh lebih tajam ketika pembicaraan beralih ke Israel. Dalam salah satu momen paling mengkhawatirkan, Shamkhani menolak asumsi lama bahwa Amerika Serikat dan Israel adalah dua entitas terpisah. Menurutnya, keduanya adalah satu kesatuan strategis. Jika Amerika melancarkan serangan, Israel pasti terlibat. Dan jika Israel terlibat, maka ia akan menerima respons yang setimpal. Ini bukan ancaman emosional atau retorika domestik. Ini adalah doktrin pencegahan yang dirancang untuk memperjelas konsekuensi. Iran sedang mengatakan bahwa setiap kalkulasi militer Amerika harus memasukkan Israel sebagai bagian dari biaya yang tak terpisahkan. Dengan doktrin ini, tidak ada lagi ruang bagi serangan terbatas, operasi tersembunyi, atau eskalasi yang diklaim terkendali. Setiap tindakan akan dibaca sebagai tindakan kolektif dan setiap respons akan disesuaikan dengan itu. Dalam konteks ini, isu nuklir tidak lagi berdiri sendiri. Ia telah terhubung langsung dengan arsitektur keamanan regional yang jauh lebih luas dan lebih rapuh. Ironisnya, di tengah retorika keras ini, sinyal dari dalam pemerintahan Iran justru terdengar lebih moderat. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk mengejar perundingan yang adil dan setara dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini dibaca oleh banyak analis sebagai indikasi bahwa pemimpin tertinggi Iran memberikan restu diam-diam untuk membuka jalur diplomasi, walaupun dengan syarat yang jauh lebih ketat dibandingkan masa lalu. Namun, jalur diplomasi ini berjalan di atas benang yang sangat tipis. Menurut reportase media, pejabat Iran bahkan telah mengancam untuk menarik diri dari perundingan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat. Pertemuan yang semula direncanakan berlangsung di Turki, kini belum memiliki lokasi yang pasti. Ketidakpastian ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan cerminan dari rapuhnya kepercayaan di kedua belah pihak. Di pihak Amerika Serikat, dinamika internal juga tidak sederhana. Lawan bicara Iran melibatkan utusan khusus dengan bayang-bayang politik yang sulit diabaikan. Nama Donald Trump kembali muncul bersama lingkaran terdekatnya. Bagi Iran, pengalaman masa lalu menjadi pelajaran pahit. Kesepakatan bisa runtuh bukan karena isinya, melainkan karena perubahan kekuasaan di Washington. Inilah yang membuat Teheran semakin menuntut jaminan yang tidak bergantung pada satu pemerintahan. Seluruh faktor ini bertemu pada satu titik krusial. Ketika garis merah nuklir mengharas, ketika Israel dimasukkan secara eksplisit ke dalam persamaan, dan ketika lokasi perundingan pun menjadi tanda tanya, pertanyaan dasarnya berubah. Ini bukan lagi soal apakah Iran dan Amerika bisa mencapai kesepakatan. Pertanyaannya adalah apakah mereka masih mampu duduk di satu meja tanpa membawa ancaman ke dalam ruangan. Dalam situasi seperti ini, kegagalan perundingan tidak akan menjadi akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari fase baru. Fase di mana sanksi mungkin semakin dipertegas, eskalasi regional semakin sulit dikendalikan, dan setiap insiden kecil berpotensi memicu reaksi berantai. Iran tampaknya sadar akan resiko ini, tetapi juga yakin bahwa mundur tanpa imbalan justru akan memperpanjang siklus tekanan tanpa hasil. Di mata Teheran, menahan uranium di dalam negeri adalah cara untuk memastikan bahwa negosiasi, jika terjadi, berlangsung di atas meja yang setara. Tidak lagi konsesi sepihak, tidak lagi janji tanpa jaminan. Dunia mungkin melihat sikap ini sebagai keras kepala atau provokatif. Namun bagi Iran, ini adalah koreksi terhadap pengalaman panjang di mana kompromi tidak pernah benar-benar dibalas. Ketika hari Jumat semakin dekat dan ketidakpastian semakin tebal, satu hal menjadi semakin jelas.
diplomasi Iran-Amerika kini berada di titik paling rapuh dalam beberapa tahun terakhir. Setiap pernyataan, setiap bocoran informasi, dan setiap perubahan lokasi pertemuan memiliki bobot strategis yang besar. Dan jika perundingan ini gagal bahkan sebelum dimulai, dampaknya tidak akan berhenti di Teheran atau Washington. Ia akan merambat ke pasar energi global, mempersulit keamanan regional, dan mengguncangkan stabilitas dunia yang sudah rapuh. Dalam konteks inilah, garis merah yang ditarik Iran harus dibaca. Ia bukan sekedar penolakan teknis, ia adalah pesan bahwa era konsesi tanpa kepastian telah berakhir. Dunia kini tidak lagi menunggu untuk melihat apa yang akan disepakati, melainkan untuk mengetahui apakah percakapan itu sendiri masih mungkin terjadi.